Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ayu selaku calon guru penggerak yang sama-sama kita hormati, Dewan Guru SD Negeri 5, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati. Pertama-tama dan pertama mari kita mengaturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka diseminasi oleh Ibu Ayu selaku calon guru penggerak. Mudah-mudahan kumpulnya kita hari ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan salah satu kegiatan program guru penggerak di mana salah satunya hari ini kita dilibatkan untuk ikut serta mengikuti diseminasi budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh Bu Ayu. Ini bukan timbal balik, alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan satu demi satu. Bu Titin sudah beres, tinggal Bu Ayu. Mungkin nanti guru-guru yang lainnya akan mengikutinya. Amin. Tetap kita selaku rekan kerja, kita selaku keluarga besar SD Negeri 5, kita dukung program-program yang memang harus dilakukan untuk mendapat nilai. Hari ini kita sudah disuguhkan oleh Bu Ayu bukan timbal balik, tapi minimal walaupun nanti Bu Ayu jangan memaksakan diri lah ya. Kalau masalah makan mohon ayam enggak menolak mohon. Tapi ini salah satu perjuangan pengorbanan Bu Ayu dan kita juga selaku yang mensupport kegiatan dari calon guru penggerak. Mudah-mudahan timbal balik ini selalu kerjasama kita di sekolah ini tetap berjalan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Mari acara kita hari ini kita awali dengan pembacaan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya patah kata tadi dari saya sudah cukup. Mari kita dengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Ayu. Dan Bu Ayu kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, mungkin sudah kenal, nama saya Wahyu Alexi Rahayu. Alhamdulillah sekarang sedang mengikuti pendidikan calon guru program angkatan 11. Di sini saya difasilitatori oleh Bapak Trisno Widodo, yaitu salah satu pengawas dari Kota Bogor, dan ada Ibu Nurul Maftuha yang mendampingi sebagai pengajar praktik. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru SDN Guru Bundar 5 yang alhamdulillah telah menyempatkan waktunya, mungkin izin meminta waktunya dalam waktu 1 jam. Di sini saya akan memaparkan bukan menggurui, tapi di sini sifatnya itu sharing apa yang telah
di SDN Gunung Bundar 05. Nah, di sini tentunya dalam budaya positif ada konsep inti. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga teori motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima hukuman dan penghargaan, yang keenam kebutuhan dasar manusia, yang ketujuh posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Nah, tentunya di sini yang tadi pertama, ketika kita ingin menciptakan budaya positif, tentunya ada konsep-konsep inti. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangannya. Nah, di sini kita tahu pembelajaran berdiferensiasi ini di mana guru itu untuk akan memenuhi kebutuhan siswa sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa. Tentunya kita tahu gaya belajar siswa itu ada yang visual, ada auditory, ada audio visual teori. Nah, di sini pun ternyata pembelajaran diferensiasi itu ada 3. Ada berdiferensiasi konten, ada lalu di sini juga ada assessment-nya, yaitu ada penilaian di awal pembelajaran, lalu proses dan akhir. Nah, dalam pembelajaran diferensiasi ini ternyata kita dapat mengelompokkan siswa itu sesuai tingkat kemampuannya. Kita ambil contoh ketika kita menghadapi murid-murid kita, ada yang belum mahir membacanya. Nah, kita bisa untuk membedakannya ketika akan melakukan penilaian di akhir. Contohnya di sini saya ambil kemarin sudah menerapkan juga di kelas 4 dengan yang belum mahir, kita kasih kartu bergambar, misalkan pembelajaran IPAS tentang organ-organ tubuh. Nah, di situ kita kasih gambar mulut. Nah, nanti ada yang dapat kartu bergambar dan ada kartu jawabannya. Misalkan gambarnya mulut, nah nanti dia akan mencari pasangannya. Mungkin dan di sini pembelajaran paradigma baru juga menerapkan profil pelajar Pancasila, di mana kita ketahui ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Nah, pada pembelajaran paradigma baru ini, kerangka pengembangan pembelajaran bukan model yang linear, namun merupakan siklus yang berkesinambungan. Pembelajaran paradigma baru juga mencangkup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar dan asesmen kompetensi minimal, sehingga menjamin ruang yang lebih luas bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Nah, ketiga komponen ini selaras dan saling mempengaruhi. Keselarasan inilah yang diharapkan dapat mengubah paradigma pembelajaran agar terjadi perbaikan dan pengembangan praktik pembelajaran secara berkelanjutan. Pada pembelajaran paradigma baru juga, profil pelajar Pancasila berperan menjadi panutan arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen. Nah, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama itu ada ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ada ilusi bahwa semua penguatan positif
dan bermanfaat. Dan yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, jadi kita sebagai seorang pendidik ternyata tidak bisa selalu mengontrol karakter murid, di mana berarti ini munculnya karakter dari luar siswa. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Nah, ilusi sebuah penguatan ini adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata setelah dipelajari, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu menuju pada identitas yang gagal. Jadi ada ketika murid kita ada yang melakukan kesalahan, pasti kita akan memberikan hukuman. Nah, di sini juga nanti kita akan sedikit saya paparkan mengenai 5 kontrol sebagai pendidik. Nah, ternyata ketika kita menghukum murid itu tujuannya agar murid tidak untuk mengulangi kembali kesalahan-kesalahan, misalkan datang terlambat ke sekolah atau tidak mengerjakan PR. Tentunya kita pasti akan memberikan konsekuensi atas perbuatan dia. Ternyata dengan adanya hukuman bisa berakibat tidak menguatkan karakter murid. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, sebagai seorang pendidik, kita pasti memposisikan diri kita. Ada juga yang ilusi sebagai orang dewasa. Ternyata lagi-lagi kita juga tidak bisa memaksakan murid untuk dapat melakukan hal yang kita inginkan. Nah, itu juga dapat tidak menguatkan karakter murid. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Di sini ada menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Pada stimulus respon, seolah-olah orang lain dapat kita kontrol. Ternyata dapat kita kendalikan sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan, karena yang dapat mengontrol diri kita hanyalah diri sendiri, bukan orang lain. Nah, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di mana stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu selanjutnya ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Yang ketiga, dalam stimulus respon ada orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi dalam teori kontrol atau pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu dalam stimulus respon ada juga pemaksaan, ada pada saat bujukan
gagal, dan model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol atau pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, dan model berpikir menang-menang. Jadi tentunya ada perbedaan antara stimulus respon dan dalam teori kontrol pilihan. Nah, di sini ada disiplin positif. Tentunya ketika kita mendengar kata disiplin, pasti adanya sebuah aturan yang harus kita pahami. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakan sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, tentunya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid, bukan menuntut murid. Menuntun murid untuk memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi diri dan cara kita sendiri, di mana baik sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa yang mampu memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik kita. Di sini ada pendekatan disiplin positif, merupakan kemampuan individual pendidik untuk membina atau mendidik peserta didik secara individual ataupun secara kelompok. Yang kedua, pendekatan secara individual atau kelompok perlu mendapatkan dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Nah, tentunya ketika kita akan melakukan disiplin positif dalam lingkungan sekolah, tentunya kita akan meminta pendapat, terutama pendapat dari pimpinan sekolah kita, yaitu kepala sekolah kita, ketika ada seseorang anak yang misalkan melanggar disiplin atau peraturan yang ada di sekolah, baiknya kita melakukan hal apa kepada anak? Memberi hukumankah atau memberikan kesempatan memberikan hukuman tetapi yang bersifat positif? Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang pertama adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai yang disepakati bersama yaitu lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dan adapun pada profil belajar Pancasila yaitu yang termasuk 6 dimensi. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ketika ada seseorang anak yang ingin, ketika dia dikasih tugas, nah dia itu selalu mengerjakan dan mendapatkan nilai yang sangat baik. Nah, dalam situasi itu ternyata ada anak yang ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ada juga anak yang menghindari karena dia jarang mengerjakan tugas, nilainya tidak sesuai yang diharapkan. Nah, itu juga ada ketika kita memberikan tugas tambahan kepada anak tersebut, ternyata itu menjadi ketidaknyamanan bagi anak itu sendiri. Nah, ini adalah termasuk motivasi eksternal yang ada dalam diri seseorang. Adapun yang kedua yaitu motivasi internal, di mana untuk menghargai diri sendiri. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cara
membuang sampah pada tempatnya. Lalu ketika ada siswa yang terlambat datang ke sekolah, pasti kita menanyakan, kenapa bisa terlambat datang sekolah? Ternyata itu adalah kata-kata negatif yang akan menimbulkan identitas gagal bagi seseorang. Nah, baiknya ketika kita ada seseorang murid yang datang terlambat ke sekolah, baiknya kita mengingatkan besok datangnya lebih tepat waktu lagi ke sekolah. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada saat pandemi COVID. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ternyata untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini ada bagaimana membuat keyakinan kelas. Yang pertama, ternyata lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas dan sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, tentukan keyakinan dari peraturan berikut. Di sini ada yang pertama, yaitu ketika ada siswa yang meminjam buku, tentunya kita membuat keyakinan kelas selalu kembalikan buku kepada tempatnya. Nah, nilai kebajikan dari keyakinan kelas tersebut adanya nilai tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Di situ artinya kita harus menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan menghormati orang lain. Lalu ada dilarang menggunakan narkoba, berarti itu tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker, yaitu kesehatan dan keselamatan. Dan jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan demi keamanan. Nah, di sini ada hukuman dan penghargaan. Di sini ada sebuah kasus Ibu Anas, IPA kurang menguasai pembelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Nah, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Nah, di sini saya izin bertanya, apakah Bapak Ibu guru setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Mengapa Bu tidak? Karena sama saja dengan membuli kalau menertawa. Ya, ternyata perbuatan Pak Seno itu tidak patut kita contoh karena dia membiarkan teman-teman yang lainnya untuk membuli IPA. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Mengapa? Karena ada ada pertanyaan, ada konsekuensinya. Kalau Gitu. dia menjawab salah, ya konsekuensinya tanpa disuruh pasti anak-anak akan melakukan
bukan itu. Iya, baik. Selanjutnya, Bu Des. Nah, berdasarkan kasus di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Tentunya hal ini juga selalu kita alami. Kita dari rumah berangkat dengan hati yang gembira, senang ketika akan mengajar murid-murid kita. Ternyata pasti ketika kita dalam satu hari itu tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Nah, hukuman ini bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan juga bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru di dalam sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, di sini ada mengubah perilaku. Misalnya dalam konteks pendidikan, guru dapat menggunakan pujian dan pengakuan untuk mengubah perilaku siswa yang sebelumnya tidak tertib menjadi lebih tertib. Nah, penghargaan juga berfungsi sebagai hukuman karena dengan mengapresiasi perilaku yang diinginkan, siswa mungkin lebih cenderung menghindari perilaku yang tidak diinginkan untuk mencegah kehilangan pengakuan tersebut. Yang kedua yaitu mengembangkan diri. Di luar pendidikan, penghargaan dapat digunakan sebagai hukuman yang membangun dalam konteks pengembangan diri. Misalnya, seorang individu yang berusaha untuk mencapai tujuan pribadi dapat memberikan penghargaan diri sendiri setiap kali mereka mencapai tonggak tertentu. Hal ini memberikan insentif untuk mencapai lebih banyak prestasi dan menggantikan dorongan untuk menghindari hukuman. Di sini juga ada mengukur kemajuan. Penghargaan sebagai bentuk hukuman dapat digunakan untuk mengukur kemajuan dan motivasi seseorang. Misalnya dalam konteks olahraga, atlet mungkin mendapat pengakuan atau penghargaan jika mereka mencapai target latihan mereka. Ini dapat menjadi hukuman yang membangun, yang memberikan dorongan tambahan untuk mencapai target. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga kebebasan, dan yang keempat kesenangan, yang kelima penguasaan. Di sini kebutuhan bertahan hidup misalkan contohnya itu dari kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, tentunya kita sebagai makhluk hidup tentunya butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan ini sendiri memberi dan menerima kasih sayang dan
suatu kelompok. Yang ketiga yaitu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Yang keempat yaitu ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan, di mana pasti tentunya setiap manusia itu ingin memiliki kebebasan dalam kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan kemampuan mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlunya banyak bergerak, suka mencoba-coba dan tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang kelima yaitu kesenangan. Di kesenangan sendiri adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan jika hidup kita tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru, di mana yang pertama itu sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir yaitu sebagai manajer. Nah, di mana sebagai ketika guru memposisikan dirinya sebagai seorang penghukum, yaitu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa akan mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia sebagai penghukum. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ketika pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, tentunya berbeda dari yang pertama, penghukum. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Di sini ada posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi ibu ya. Ayo, ingat tidak bantuan ibu selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Yang keempat itu ada sebagai memantau. Memantau di sini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Adapun pertanyaan sebagai seorang pemantau yaitu, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengendalikan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, yang kelima yaitu posisi manajer.
Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Lalu seorang manajer juga telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, ketika kita sudah mengetahui 5 kontrol sebagai seorang pendidik, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru, posisi mana yang sering Ibu Bapak posisikan sebagai seorang pendidik? Yang kedua berarti itu pembuat merasa bersalah ya Bu. Nah berarti alhamdulillah, mudah-mudahan semua guru di SDN Guru Bener 5 ini tidak memposisikan dirinya sebagai penghukum, karena sebagai seorang penghukum itu ternyata lebih dapat menggugurkan karakter diri pada seseorang anak. Lebih tepatnya lagi, untuk sebagai seorang pendidik, kita dapat memilih posisi kita sebagai manajer, di mana ketika kita melihat salah satu murid kita, misalkan ketika upacara tidak memakai atribut dengan lengkap, kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjelaskannya mengapa mereka tidak memakai atribut yang lengkap. Tentunya mereka mempunyai alasan-alasan tersendiri. Nah, di posisi manajer ini kita bukan sekedar membuat anak tersebut menjadi merasa bersalah, tetapi di sini juga kita memposisikan anak tersebut ke depannya akan seperti apa. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini tentunya berhubungan dengan tadi 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu menanyakan keyakinan, yang tadi sudah saya sampaikan ketika anak membuat kesalahan atau peraturan yang ada yang dilanggar oleh anak, kita tentunya menanyakan keyakinan terlebih dahulu kepada anak. Yang kedua yaitu menstabilkan identitas. Sebagai seorang pendidik tentunya kita dapat menstabilkan identitas dengan pertanyaan, misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika ada murid kita yang tidak mengerjakan tugasnya, kita jangan sampai menghukumnya, tetapi kita hanya memberikan masukan-masukan yang positif terhadap anak. Yang ketiga yaitu validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan ini ketika kita sudah menanyakan keyakinan apa yang telah mereka langgar, tentunya kita juga akan memberikan solusinya, apa yang akan mereka perbaiki dalam pembelajaran, dalam kesalahan yang telah dia lakukan. Nah, di sini ada pengertian restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan, dan adalah tawaran bukan paksaan. Yang terakhir yaitu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, di sini tadi sudah menstabilkan identitas. Ketika anak berbuat salah, kita berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Di sini validasi tindakan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jika kita ingin memahami kebutuhan dasar apa yang mendasar dalam sebuah tindakan.
Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga. Nah, tadi saya ambil contoh itu ketika seorang anak tidak mengerjakan tugasnya, berarti dia telah melanggar keyakinan kelas, yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, tibalah di penghujung pemaparan. Di sini marilah belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita sehingga dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Karena dalam sebuah keluarga atau dalam sebuah lingkungan kita tidak dapat mewujudkan apa-apa yang kita inginkan itu sendiri. Tentunya harus adanya kolaborasi dan saling mendukung satu sama lainnya tanpa mengucilkan diri orang lain. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih tentunya kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan dan menyempatkan waktunya dalam 1 jam ini, dan kepada Dewan Guru yang telah menyempatkan hadir di diseminasi budaya positif modul 1.4. Cukup sekian yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tepatnya nggak pertanyaan ya Pak, mungkin masukan atau saran yang dapat lebih kita pajukan, apa-apa yang akan kita capai di sekolah kita sendiri. Dari paparan tadi kaitan dengan hukuman ya, apa memang di sekolah ini tidak boleh ada hukuman kira-kira? Sebetulnya sebagai guru itu pasti kita sudah mengalami 5 kontrol tersebut Pak. Yang pertama yaitu penghukum, membuat rasa bersalah, terus sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebetulnya boleh saja ada hukuman, tetapi tidak dalam untuk menggugurkan karakter anak Pak. Jadi kita ketika memberi hukuman anak itu, misalkan dia tidak mengerjakan tugas, nah ketika jam istirahat berarti kita meminta dia untuk mengerjakan tugas tersebut. Jadi tidak bentuk hukuman di sini tidak seperti suruh berdiri di depan bendera selama 1 jam. Nah itu juga akan membuat si anak tersebut itu merasa takut ketika dia melakukan kesalahan. Jadi ada juga memang anak yang ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer, tetapi dia selalu mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut. Tentunya boleh saja ada hukuman, tetapi bersifat yang dapat membangun karakter anaknya Pak. Kemungkinan kesimpulannya hukuman itu yang tidak menyakitkan ya. Yang tidak menyakitkan dan tidak untuk tidak membekas di hati anak. Ya, pasti ketika kita memberikan hukuman akan terlintas dalam benak anak ya Pak. Tentunya apa? Kita kadang-kadang di kelas itu kan membuat kesepakatan ya. Kesepakatan itu yang betul-betul harus diikuti oleh anak. Kadang-kadang kalau diikuti oleh anak, harusnya juga diikuti oleh guru minimal. Seperti itu ya, oleh Bapak sekarang selaku manajer kepala sekolah harus membuat aturan, membuat kesepakatan. Ya, tapi kadang-kadang ya kita sendiri yang melanggarnya kan, kadang-kadang kita sendiri, kadang-kadang mau kesepakatan itu ya cuma hanya beberapa ya waktu saja kesepakatan itu berjalan, tiba-tiba selanjutnya yang menghilang kembali. Nah mudah-mudahan nanti kesepakatan itu ya memang di kelas harus ada kesepakatan kan, baik dalam apapun, supaya nanti ditanamkan kepada anak, dan kesepakatan itu nanti akan tertanam secara intrinsik pada anak, itu kan? Nah, yang bagus mah bukan. Ya kan awalnya di situ tadi saya lihat bahwa paparan itu lebih
lebih dominan kepada intrinsik anak. Tapi kadang-kadang ekstrinsik juga harus juga sih, karena kita juga sama-sama ya seperti itu. Ya udah itu aja mungkin. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas masukan-masukannya yang membangun. Mudah-mudahan kedepannya semua guru yang ada di SDN Gunung Bunder 5 ini dapat membuat kesepakatan baik di dalam kelas maupun dengan pimpinan sekolah. Itu saja.